Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ahibati fillah wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa di Yayasan Al-Tartil ini pada kajian pekan yang kelima, sebagaimana selalu kita laksanakan. Kalau kelima kajiannya adalah kitab Hikam Al-Athaiyah, untayan-untayan hikmah karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pertama sudah pernah kita jelaskan. Sekarang adalah hikmah yang kedua, yang berbunyi iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi kita dalam hidup ini dua, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengganggu atau tidak. Itu dua. Yang pertama adalah kondisi di mana kita setiap harinya, keseharian kita berkecimpung dengan asbab. Karena kalau mufradnya sebab atau dunia asbab. Atau yang kedua dunia tajrid. Jarroda yujarridu tajrid. Asbab itu maksudnya seperti apa? Ini secara globalnya gini maknanya ya. Kamu pengen tajrid, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menaruh dirimu dalam dunia asbab. Ini termasuk mengikuti syahwat yang tersembunyi. Kamu pengen tajrid, padahal sekarang kamu masih diamanai sebab, termasuk syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya, kamu justru sampai mencari sebab, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menaruhmu dalam dunia tajrid. Ini berarti kamu turun level yang sangat bawah. Turun ke level yang sangat bawah. Mulai terbuka dikit. Apa sebabnya? Apa sebenarnya asbab ini? Apa tajrid? Ini asbab itu adalah kondisi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan kita sedang giat-giatnya kerja. Ada kerjaan, ada amanah yang harus kita emban. Saya punya anak istri, saya harus ada di alam asbab ini, alam wasilah, alam perantara. Saya harus mencari sebab-sebab istri dan anak saya dapat kelayakan hidup. Layak apa enggak? Istri anak perlu makan, perlu sandang, perlu papan. Anak juga perlu pendidikan. Pendidikan sekarang dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliah juga ada S1, S2, S3. Nah, ini maksudnya alam sebab. Dunia sebab itu ini gitu. Kayak ini orang-orang Al-Tartil, Yayasan Al-Tartil, Pak Latif,
Ya saya, Ustaz Rais, Ustaz Amin, oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh pada dunia sebab, masih kerja, beraktivitas, ada kerjaan jelas rutin. Dan memang kondisinya masih muda, oleh Allah diberi banyak amanah. Ustaz Amin punya anak 2, mungkin nambah lagi nanti 2, kan gitu. Ya dari pagi sampai sore sampai malam, kalau Ustaz Amin ini ngajar Rais juga dari pagi sampai malam, ya mencari sebab-sebab penghidupan itu. Itu dunia sebab, dunia pencarian sebab untuk hidup sebagai bekal ibadah. Itu namanya dunia sebab. Dunia tajrid ini, dunia di mana seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala masalah penghidupannya sudah dicukupi. Ibaratnya yang sudah pensiun, kayak mertua saya Pak Kusna, udah pensiun, sekedar makan pasti sudah ada, gitu loh. Iya kan? Makan sudah ada. Anak-anaknya sudah pada mentas. Ketika sudah pensiun, orang sudah nggak mikiri sebab lagi, nggak mikiri kehidupan, gimana cari duit, ngembangin bisnis ini itu dan sebagainya. Lumrahnya orang fokus ibadah. Ini tajrid itu maksudnya fokus ibadah. Sedangkan sebab ini maksudnya apa? Dia mencari apa? Kehidupan. Ini maksudnya. Jadi ini maksudnya. Kalian, kata Ibnu Athaillah, kalian pengen fokus ibadah, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang naruh kalian di dunia untuk giat mencari kehidupan. Itu kalian mengikuti hawa nafsu. Cuma hawa nafsunya ini nggak kelihatan, tersembunyi gitu loh. Ya. Sebaliknya, kalian sama Allah ditaruh di fokus ini, suruh fokus ibadah. Istri juga sudah tua. Ibarat orang kalau sudah 60-an tahun laki-laki mikiri kawin lagi enggak? Enggak. Udah enggak. Ngapain? Udah 60 tahun, Pak Ahmadi mikir kawin lagi? Enggak mikir. PNS sudah pensiun, anak-anak sudah mentas. Kok Pak Ahmadi masih ribut gimana buka usaha ini itu biar dapat duit, gimana nambah mobil, gimana nambah tanah. Itu berarti derajatnya tuh turun ke bawah, inhitat, jatuh, jeblok gitu, jatuh gitu. Terhempas ke derajat yang sangat rendah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan urusan duniawi, sudah cukup. Ini lain loh. Lain seandainya orangnya tua, meskipun tua ini enggak mandang usia. Mau usianya berapa? Kalau memang oleh Allah sudah ditaruh di fokus ini, penghidupan dunianya itu sudah enggak bingung lagi. Ada kan sama-sama 60 tahun, tapi yang satu itu masih butuh penghidupan yang anak-anaknya belum mentas. Masih cari kehidupan, masih cari usaha, masih ada. Ada orang 50 tahun tapi sudah nyantai. Ya, mungkin tabungannya, ada sawahnya gitu, ada kebunnya, ada usaha sudah jalan. Udah. Berarti dunianya dunia fokus. Sampai sini paham enggak ini? Makna globalnya paham ya? Nah, ya sekarang kita lihat diri kita masing-masing lagi. Kita lihat diri kita masing-masing. Diri kita ini masuk ke dunia yang mana? Enggak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Pak sinten Pak Pekayon, Pak Nedi ya. Pak Nedi dari Pekayon. Nah, ini masuknya mana? Dunia sebab memang sama Allah disuruh cari kehidupan sekuat-kuatnya gitu. Atau sudah disuruh fokus. Kita yang tahu. Enggak ada yang bisa menilai, dari orang luar tuh enggak ada bisa menilai. Karena yang lebih tahu dengan diri kita ya pribadi masing-masing.
Pak Guling, Pak siapa namanya Pak Guling? Pak Hardi ya, Pak Hardi, Mr. Hardi. Di mana ditaruhnya Allah sekarang? Dunia sebab, ya wis dunia sebab ini, gitu. Nah, ini di dunia sebab ini juga, sebab itu dunia sebab. Ketika kita berinteraksi dengan masih dunia sebab, gigih mencari kehidupan ini. Amanah itu ada yang afdol, ada yang fadil. Maksudnya gini, ini kita taruhnya di mana? Kan banyak amanah mungkin, banyak amanah. Kalau seorang perempuan mungkin keluarga, punya keluarga, punya anak, punya suami. Terus kemudian masih jadi guru. Nah, jadi guru. Terus masih jadi aktivis, pakai V, F. V, aktivis, gitu ya. Terus kemudian masih jadi apa di sini? Jadi penggerak PKK, ibu-ibu PKK mungkin ya. Ibu PKK, apa PKK itu? Nah ini dunia sebab kita juga harus pintar-pintar memilih mana yang harus didahulukan. Ini seandainya istrinya Ustadz Amin, seandainya punya suami Ustadz Amin namanya, punya anak 2 masih kecil-kecil, guru juga, aktivis juga, ibu-ibu PKK. Ini yang didahulukan mana? Harus paham ibu-ibu. Mana yang didahulukan? Keluarga atau aktivis dakwah dulu? Mana yang didahulukan? Ini suami anaknya pagi-pagi rumah masih berantakan, nggak ada pembantunya. Ini nggak ada. Seandainya ada pembantu mah gampang. Nggak ada pembantunya. Suami dan anaknya belum punya sarapan. Ya kalau punya duit mah tinggal beli. Ini seandainya duitnya juga pas-pasan. Tapi di pagi hari harus jadi aktivis dakwah. Apa contohnya? Ngisi halaqah taklim. Atau mungkin diajak demonstrasi mana kalau dakwah gitu kan. Atau diajak putihkan Senayan. Mungkin apalah gitu ya. Ini sebagai seorang muslimah yang baik, kira-kira yang didahulukan mana? Masa bodoh, mau piring, gelas, sendok berantakan, suami, anak nggak punya sarapan, terserah. Ini panggilan dakwah. Allah lebih didahulukan, Rasulullah lebih didahulukan daripada anak dan suami. Betul apa salah? Betul apa salah, Bu? Sepakat? Sepakat salah? Salah. Karena mengapa? Pintu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pintu ridhonya Allah. Bahasanya kalau pintu ridho, pintu surganya Allah bagi seorang istri ada di ridhonya suami. Lah iya apa enggak? Iya kan? Lah iya. Bukan di aktivitas dakwah yang meninggalkan keluarga. Mudeng ya? Dunia sebab. Kayak sekarang dunia sebab juga. Ustadz Amin hafid Quran, punya sanad Al-Quran. LC, lulusan Lipia. LC. Tahu ilmu lah. Bisa baca kitab gundul, apalagi gondrong. Kitab kuning bisa, apalagi kitab putih. Kitab Arab maksudnya bisa. Apalagi bahasa Indonesia bisa. Iya. Nah terus kemudian Ustadz Amin ini ada pilihan. Ada pilihan apa? Jadi ya namanya apa? Seorang ustadz itu banyak kegiatannya. Di sini kadang jadi ustadz gitu. Terus kadang juga ya di sini jadi apa? RT gitu kan? Kadang bisa jadi di sini juga jadi apa? DKM gitu ya. Atau DKM gitu ya. Terus di sini jadi apa? Punya komunitas olahraga, komunitas
Goes. Kan punya sepeda misalnya. Nah, ini yang harus ditonjolkan yang mana Ustadz Aminnya ini. Lihat, Allah tuh ngasih amanah ke kita apa? Quran, ilmu syar'i. Berarti yang harus ditonjolkan adalah ininya. Lah ngapain di Libya 7 tahun loh? Iya kan? 7 tahun untuk kuliah. Belajar dari nggak tahu bahasa Arab sampai khatam Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Audahul Masalik. Belajar kitab hadis Bulughul Maram dengan syarahnya Subulus Salam. Belajar kitab tauhid ala Saudi gitu ya. Itu dari usul salasah sampai qaulul mufid gitu bahasanya. Belajar ilmu adab, ilmu balaghah, ilmu fikih dari kitab fikih yang kecil-kecil sampai Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ilmu faraid tuntas. Jadi Ustadz Amin harus mendahulukan ustadznya. Iya kan? Yang lain ini jadi RT sampingan, gitu loh. Iya. DKM juga sampingan, komunitas Goes ini juga sampingan. Jadi ustadz ini juga sebenarnya Ustadz Amin itu bisa apa? Ini ada banyak yang dibisain Ustadz Amin. Ada bisa apa? Bisa ceramah, khutbah, bisa ngaji kitab kuning, bisa ngaji, bisa ngajarin abatasa, bisa Ustadz Amin itu bisa. Bisa apa lagi? Bisa ngajarin nulis bahasa Arab, bisa kitabah, ngajari kitabah. Ustadz Amin itu amanahnya di sini kan dianjurkan ngambil yang ustadz di sini. Keustadzan didahulukan karena Allah ngasihnya seperti itu. Ustadz Amin ngambil yang mana? Ya harusnya namanya ustadz lulusan Libya, ini semuanya bisa. Tapi yang harus menonjol ini, ceramah harus menonjol, kitab harus menonjol. Nah kalau abatasa ini sebenarnya nggak sampai Libya juga bisa ngajari, gitu loh. Tapi sayangnya Ustadz Amin itu malas suruh ceramah. Ini masalahnya. Yusuf sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih amanah pesantren 6 tahun. Pesantren 6 tahun. SMP, MTS, aliyah pesantren 6 tahun. Pesantren, tahu pesantren Pak ya? 6 tahun. Dunianya dunia kesolehan terus gitu. Dunia itu dunia kitab, dunia syar'i, dunia ini gitu. Dunia buku, dunia tahajud, dunia melihara santri, melihara kayak apa ya? Ngemong santri gitu, ngemong santri. Terus kemudian setelah itu sama Allah disuruh ke Libya 7 tahun 6 tahun pesantren tambah 7, 6 tambah 7 berapa? 13 ya 13 tahun oleh Allah di dunia sebabnya adalah mencari ilmu agama. Nah terus ketika sudah keluar, nah apa yang dikerjakan? Kan ini banyak. Jadi namanya pesantren 6 tahun, Libya 7 tahun. Ini kan bisa sebenarnya jadi ustaz. Betul ya? Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Terus bisa apa? Bisa jadi pekerja. Bisa jadi apa? Olahragawan. Ya apa enggak? Ya, jadi olahragawan bisa. Terus bisa apa lagi? Bisa jadi apa lagi ini? Bisa jadi gamers. Mungkin namanya anak muda kan? Tahu lah meskipun Ustaz tahu game itu. Game COD itu ya tahu gitu. Nah, ini kan bisa semua kan? Medsos dunia tahu semua anak muda. Kira-kira yang didahulukan harus yang mana? Kita yang ngeraba diri kita. Kita itu cocoknya di mana? Oleh Allah dari kecil itu sudah dimudahkan. Manusia itu dimudahkan menapaki takdirnya.
Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Oleh Allah dimudahkan dari kecil itu ke pesantren. Setelah ke pesantren ke kampus yang seperti pesantren. Ya selayaknya gitu, selayaknya yang didahulukan itu ini keustatannya, keilmuan syar'inya. Ini berbeda. Seandainya Pak Rudi pernah ke pesantren dulu? Enggak. Kuliahnya pesantren juga, jurusan agama? Enggak. Tapi yang namanya orang pernah ngaji juga, Pak Rudi kan? Pernah ngaji, pernah belajar dengan kiai. Bisa jadi ustadz? Bisa. Bisa jadi pekerja? Bisa. Bisa jadi olahragawan? Bisa. Bisa jadi gamer? Bisa. Tapi dari kecilnya Pak Rudi itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di dunia kehidupannya itu lebih dari kecilnya lebih ke sini. Ya apa enggak? Makanya kalau Pak Rudi jadi ustadz gitu ya. Itu sebenarnya ibarat ikan enggak hidup di air. Ya. Ibarat ikan enggak hidup di air atau ibarat ikan cuma hidup di piring atau di kobokan. Sedikit sekali gitu. Ini beda dengan Yusuf. Memang dari kecilnya di dunia ini, dunia ilmu syar'i. Ya, jadi ketika dia ngustad ini nggak hanya seperti ikan nyemplung di kobokan atau ember, seperti ikan berenang di minimal di kolam. Jadi bekalnya dunia itu banyak gitu loh. Mudeng ya. Nah di sini ini ya kita harus tahu sebelum masuk ke dunia sebab dan tajrid. Di sini harus pinter-pinter. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kita harus paham prinsip itu. Kita itu akan dimudahkan menapaki takdir kita. Nah dari kecil kita itu seperti apa? Ada anak dari kecil itu ngaji cepat lancar kan gitu, cepat lancar. Beratnya SD kelas 1, 2 udah bisa ngeja Al-Quran, baca Quran sendiri meskipun terbata-bata. Kelihatan bakatnya. Ada anak SD kelas 6 belum bisa baca Quran tapi tetap belajar juga. Gitu. Ya wis. Dari kecil itu sudah kelihatan. Kita ini kadang-kadang kan bingung ketika mau menentukan di mana kita fokus pada dunia kehidupan, dunia sebab itu, dunia perantara. Kita fokusnya di mana? Bingung. Yang buat kita bingung bisa enggak kita sukses? Iya kan? Iya. Seandainya ya anak muda lumrah kan? Anak muda lumrah Ustaz Rais, anak muda baru 22 ya. 26. 26. Lumrahnya Ustaz Rais. Ustaz Rais ini ke pesantren Kusnul juga 6 tahun. Iya. Terus ke UIN, iya kan? 4 tahun, 10 tahun. Di UIN-nya juga jurusan Islam gitu kan. Dulu di Kusnulnya 6 tahun, 10 tahun. Kadang lihat teman-temannya itu, teman-teman sesama pesantrennya, atau teman-teman SD-nya yang sono udah udah pada punya rumah gitu kan. Sono udah nyicil rumah. Ada teman udah punya mobil. Itu kelihatan kayak wah gitu kan ya. Nah, kitanya terus gimana ya biar bisa cepet kayak sono. Akhirnya lupa bahwa seseorang itu dimudahkan untuk menapaki takdirnya masing-masing. Akhirnya seolah-olah pengen belok dari habitatnya. Gitu. Jadi selain Ustaz Rais atau Yusuf itu ke dunia ini, dunia mustad, ya dunia mustad. Maksudnya dunia mustad itu dunia apa? Ya dunia ngajari alif bata, dunia kajian kitab kuning, dunia ceramah. Baik ceramah khutbah atau ceramah-ceramah ngisi kajian yang lain dengan fokus mengembangkan ilmu agamanya. Bahasa Arab sudah tahu. Kalau kurang tinggal bentuk komunitas ke ustadz yang lain nambah ilmunya ke sini. Tapi kadang karena bingung, saya tuh sebenarnya sama Allah taruh mana? Bingung. Saking bingungnya, wis lah yang penting sukses punya duit. Akhirnya malah jiwa pekerja. Ke pesantren 6 tahun. Ke kampus yang jurusannya syar'i, tapi nanti malah fokusnya ke kerja. Lah ilmu pesantrennya buat apa? Gitu. Kampus yang 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu buat apa gitu?
Iya. Atau lo jadi olahragawan, nggak usah sekolah ke pesantren juga bisa ini. Iya kan? Iya, bukan atlet loh. Ke pesantren kok jadi atlet. Ya ini sama-sama bagus loh. Bukan berarti jelek enggak loh ya. Ini sama-sama bagus. Cuma di mana kita ada gitu loh. Di mana kita menaruh diri kita di situ. Dan ingat teman-teman semuanya, rezeki itu tidak akan ketukar. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Anak-anak kita kok jadi ustaz? Oh, ustaz pasti kere. Enggak pasti. Enggak pasti. Anak-anak dapat SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, pasti kaya. Enggak ada jaminan. Betul? Iya. Ada enggak ustaz kaya gitu? Banyak. Ada kiai kaya? Banyak. Ada pekerja kerja pagi pulang malam tapi enggak kaya-kaya, standar aja ada? Ada. Iya kan? Rezeki itu enggak ketukar. Cuma bagaimana kita menyikapi secara bijaksana, kita ini ditaruh di mana oleh Allah. Yang kadang membuat kita malah berantakan hidupnya ketika kita tidak terima dengan di mana kita ditaruh itu. Iya. Ya. Kita ditaruh ke dunia ilmu syar'i, tapi kita tuh enggak terima. Udah, padahal sudah bertatih-tatih, banting tulang, peras keringat kita itu untuk mencapai tingkatan lulus di kampus, lulus di pesantren itu berapa biaya yang dikeluarkan oleh bapak ibu, iya kan? Berapa air mata yang terurai dari bapak ibu dalam doa-doa tiap malamnya, pengen anaknya jadi pemuka agama, iya Banda? Iya. Berapa besar harapan bapak ibu biar ini anak pengennya jadi seperti dalam Al-Quran, wa ja'alna lil muttaqina imam, kan gitu doa-doanya. Namanya bapak ibu, pasti kita itu pengen kan 1, 2, 3 atau berapa dari anak kita yang jadi pemuka agama, pasti pengen kan? Pasti pengen. Itu kalau kita sebagai anak harus mawas diri. Yakin gini, teman-teman yang masih muda ini terutama. Seandainya memang orang tua kita mengarahkan kita ke sini, anggap ke dunia syar'i, ke ustadzan, dan Allah mudahkan kita untuk menapaki takdir ini, yakin, sukses akan ada di mana saatnya pasti sukses. Masalah duniawinya sukses insya Allah. Masalah rumah tangganya sukses. Anak-anaknya sukses semua, insya Allah sukses. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah, itu kakak jadi PNS, kan gitu mungkin ya. Itu kakak kok PNS, adik juga jurusannya umum, kok saya sendiri yang jurusannya agama, kok saya cuma jadi ustaz, jadi guru ngaji, apa yang bisa sukses? Bisa, wis toh, asalkan kita itu benar ketika menjalaninya. Nah, ketika kita tidak benar gitu menjalaninya, di situ konslet mulai ada. Iya kan? Konslet mulai ada. Ibaratnya Ustaz Amin sama Allah dibuka ini pintu. Bisa masuk pintu ceramah, khutbah bisa. Bisa masuk kajian kitab bisa. Bisa ngajarin alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha bisa. Ngajarin baca Quran bisa. Bisa nyimak hafalan Quran bisa. Bisa nulis Quran bisa. Nulis Arab bisa. Tapi Ustaz Aminnya itu konsletnya di mana kadang? Karena hanya mau satu ini saja. Pintu ini enggak mau. Pintu ceramah enggak mau ceramah. Lah ngapain 7 tahun di sana dia 7 tahun enggak mau ceramah itu piye? Enggak bisa ceramah. Khazin ini enggak bisa ceramah awalnya. Enggak bisa. Saya belajar ceramah itu usia 7 atau 8 tahun. Belajar ceramahnya itu usia 8 tahun, disuruh ngapalkan teks 2 atau 3 lembar. Saya hafalin ceramah itu, masih kelas 2 kalau di SD. Ya belajar itu. Kalau kita mau, ya bismillah gitu. Ini bisa, ambil itu bisa ceramah, bisa kitab, bisa khutbah,
bisa ngajari Quran, baik tahfidz, bisa yang lain. Tapi ketika cuma satu yang dimaui, itu bikin konslet. Mudeng ya? Atau di sini ini kalau skup lebih general lagi, ya seperti Ustaz Rais, seperti Yusuf. Ini sebenarnya udah kelihatan. Ini bocah dari kecil oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menapaki jalan kesyar'ian, takhusus, spesialisasi di syar'i. Kapan konsletnya? Ketika yang diamanahkan Allah itu tidak diemban secara benar. Sudah tahu bahasa Arab, belajar 7 tahun, 6 tahun. Tapi setelah selesai kuliah, nggak pernah lagi mau baca kitab Arab, nggak pernah mau lagi ngaji fokus baca satu, nggak pernah mau lagi. Di sini jadi konslet. Jadi seolah-olah belajar di pesantren yang 6 tahun, kuliah yang 7 tahun tadi nggak berbekas ilmunya. Padahal kalau mau, ayo meskipun kerja fokuslah. Ada 1 hari membaca kitab ini sekian halaman, 1 hari terus sampai khatam. Jadi insyaallah. Sebagaimana Pak Arudi jurusannya umum, nanti malah ngustad, ya malah bingung sendiri. Faham ya? Di mana ditaruhnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada tanda-tandanya. Dari kecil kita seperti apa, bacaan Qur'annya seperti apa, kegemarannya seperti apa. Ayo diraba masing-masing, dilihat masing-masing. Dunia sebab ini paham? Paham ya? Kalau sudah paham, ya kita di sini jadilah ketika mencari perantara sukses untuk hidup itu tapaki dengan adab. Dengan adab. Maksudnya dengan adab itu bagaimana? Ada orang itu yang entah dia jadi pekerja, olahragawan, atau jadi gamers. Saya nggak pernah dukung gitu, jadi gamers. Atau ustadz. Ini ketika tidak disertai dengan adab, keberkahannya hilang. Gitu. Maksudnya bagaimana? Gini, sama-sama kerja. Pak Rudi mendirikan mungkin toko. Pak Prapto lihat Pak Rudi sukses diriin toko, juga diriin toko. Pak Nandan lihat 2 orang ini sukses juga ikut diriin toko. Nah, ini Pak Rudi kalau nggak pinter-pinter jaga adab, jaga akhlak, jaga hati, ribut. Iya benar. Lah piye toh? Lah wong tetangganya udah buka toko kok ya buka toko lagi. Di situ setan masuk biasanya. Setannya masuk. Itu enggak bener itu, nyalahin saya sengaja biar saya enggak laku. Ya udah, tak kirim sihir saja biar tokonya enggak laku. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Ada. Iya kan? Ya udah kalau sudah seperti itu, konslet lagi. Konslet, iya konslet. Nanti nggak berkah hidupnya. Ustadz, kiai, diriin lembaga Quran, pesantren, sekolah Islam apapun namanya, diriin, dilihat yang lain-lain, itu kok diriin rumah Quran kok sukses gitu ya. Akhirnya tetangganya pun diriin, kan gitu. Jarak cuma depan gitu, diriin juga sono. Di sini ada rumah Quran, di sono diriin juga. Nanti seberang sono juga diriin. Sudah ada pesantren di sini, di sono juga diriin pesantren. Jaraknya dekat, jurusannya sama-sama tahfidz, sama-sama kitab kuning. Ini kalau nggak pandai-pandai jaga diri, konslet juga ibarat listrik. Konslet gimana? Wah, itu yang nggak punya adab bener. Udah ada pesantren kok diriin pesantren lagi. Udah tak kirim aja biar santrinya bubar. Bener seperti itu? Enggak bener. Iya. Prinsip kita mau jadi apapun rezeki nggak bakal ketukar. Itu. Mau jadi apapun rezeki nggak akan
Ketukar. Di sini ada toko, ada toko, ada toko, ada toko. Namanya pembeli itu yang menuntun Allah. Iya kan? Iya. Udah lihat kurang. Lihat sampai ujung, oh yang paling bagus yang nomor 3. Balik lagi. Yang sini tadi baru jadi. Iya apa enggak? Nah, mau ke pesantren, bocah mau ke pesantren. Enggak ada Pak Latif ya. Pak Latif pengalaman ini, nganterin anak-anaknya. Sini pesantren sini enggak cocok. Pesantren sono enggak cocok. Bawa nyebrang luar pulau enggak cocok. Ujung-ujungnya malah yang deket yang cocok. Iya kan? Ya rezeki. Santri itu kalau jadi ustadz kiai, santri itu udah ada jatahnya masing-masing. Yang penting kita amanah wae. Datang insyaallah. Yang penting kita amanah. Jangan buat konslet. Sampai sini paham ya? Bagaimana kita naruh diri? Di mana kita fokus dalam dunia sebab, dunia asbab. Dunia sebab ini bagaimana kita memfokuskan diri harus paham. Kerja juga, ketika tidak sesuai dengan sistem, kita akan mengkonsletkan masa depan kita sendiri. Contohnya Ustadz Rais gabung di Al-Tartil, datang dengan muka tersenyum, baik-baik, ngomongnya baik-baik, gitu. Terus kemudian sudah kerja di Al-Tartil dengan baik-baik. Suatu saat ada tawaran yang lebih menggiurkan. Di sekolah lain, wah, bisa 10 jutaan gitu. 10 juta, di Al-Tartil cuma apaan ini kan, sedikit dibandingkan yang lain gitu. Akhirnya adab ditinggalkan. Adabnya bagaimana? Enggak ngomong, enggak mewacanakan dengan pengurus dengan baik-baik, mohon maaf. Kalau baik-baik kan mohon maaf. Dengan beberapa pertimbangan, kemungkinan sebagaimana sistem kan kalau mau mengundurkan diri 3 bulan sebelumnya harus ngomong. Kadang ada yang setahun sebelumnya harus ngomong. Kan tiap perusahaan beda-beda gitu ya. Nah, setahun sebelumnya harus ngomong gitu. Atau sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya harus ngomong gitu. Tahu-tahu nggak ngomong baik-baik, langsung ikut tes di sana. Entah di sana keterima atau tidak kan gitu. Setelah itu baru ngomong, saya besok mau mengundurkan diri. Lah ini kelompok pembelajaran bagaimana? Ujuk-ujuk langsung ditinggal. Ya, pokoknya mau tidak mau, diiyain atau tidak diiyain, saya besok resign. Beradab seperti itu? Hah? Enggak. Nanti pihak yang di sono bakal tahu suatu hari, dulu ini si fulan atau fulana ketika kerja ke kami ternyata ada catatan di sono. Di sini pun orang akan selalu memberi catatan. Wah, orang ini nggak bisa kita ajak kerja sama bareng. Kenapa? Ketika ada peluang lebih gede, pasti akan meninggalkan kita. Mudah nggak? Jadi terkadang yang membuat kehidupan kita konslet, kita itu sendiri yang kurang jeli memilih, menempatkan diri. Ketika sudah jeli memilih, adab-adabnya tidak dijaga. Mudah ya. Ini dunia sebab. Ini makanya ya kalau realnya lah, antum semua kayak Pak Rudi itu anaknya sudah diminta untuk dinikahin sama orang. Enggak boleh sama Pak Rudi. Karena mengapa? Pak Rudi paham. Ini dunia anaknya itu masih dunia sebab ini. Harus milih yang mana. Dunia ada kemungkinan nikah sudah ada yang mau. Udah ngantri katanya Pak Rudi ya. Udah ngantri 3 orang katanya. Yang mau nikahin itu sudah ngantri 3 biji gitu. Terus ada kesempatan kuliah, fokus kuliah. Terus sambil kuliah ada kesempatan hafalan Quran di sini ada. Samping itu juga ada kesempatan ngajar TPA, mengamalkan ilmu pesantrennya. Mana yang dipilih? Pak Rudi secara nalurinya itu bocah. Kalau sudah nikah, nggak jamin suaminya bakal nerusin kuliah atau enggak. Betul Pak Rudi?
Iya kan? Nggak jamin. Ya kalau suaminya mampu bayarin kuliahnya. Kalau suaminya tipe udah pokoknya yang wajib pada suami, kuliah tinggalin. Repot nggak Pak Rudinya? Padahal pengen punya anak kuliah. Betul Pak Rudi? Iya. Makanya udah masih muda, belum ke 25 tahun, udah banyak-banyak nanti yang bakal mau juga. Nggak usah, jangan takut nggak kebagian suami. Kan gitu Pak Rudi kan nasihatnya. Udah sekarang kuliah dulu. Nikah itu kesempatannya insya Allah tetap ada. Fokus kuliah dulu sambil yang lain yang nggak mengganggu kuliah. Kan gitu. Betul Bu? Halo? Ya seperti itu. Semuanya bakal ngalami gitu. Tahu yang terbaik kira-kira. Oke, kalau sudah tahu bagaimana sebab dunia sebab kita milihnya, baru kita milih fokus. Ya, kita milih fokus atau milih sebab. Itu yang di depan tadi. Ya, yang di depan tadi. Milih fokus atau sebab melihat kondisi masing-masing. Saya punya istri, punya anak 3, nanti mungkin juga nambah lagi mungkin. Nah. Terus jadi bapak, jadi suami, kepala rumah tangga bapak. Ada amanah dakwah, ada pekerjaan, gitu. Juga aktivis dakwah juga. Pengennya jadi aktivis dakwah juga. Nah, sekarang saya ini lebih pilih fokus dakwah. Udah anak istri, rezeki itu Allah yang nanggung. Saya tak pergi aja keluar desa, keluar pulau, keluar negeri, biar saya tak fokus saja dakwahin masyarakat. Benar nggak perlakuan saya ini? Benar Bu? Benar nggak? Enggak. Kenapa? Yang lebih wajib bagi saya adalah menafkahi anak istri, menafkahi keluarga ini. Itu yang lebih wajib. Saya kalau nurutin, ya ada kuliah, ada keluarga, terus di situ ada amanah dakwah. Ini al-tahtil ini wujudnya, ada amanah dakwah. Udah sampai di Saudi, udah 7 tahun di Saudi. Tinggal melanjutin setapak lagi, tapi lama. Bisa berapa? Bisa 8 tahun untuk melanjutin setapak lagi itu, atau 10 tahun. Bukan sayanya yang malas, tabiat orang sononya itu memang seperti itu. Lumrah di sono. S2 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu lumrah. S3 8 10 tahun itu lumrah. Saya di sana punya anak yang satu sudah SD kelas 1. Satunya lagi sudah TK, sudah mau masuk SD. Lah kalau saya di sana terus, ini anak kuliahnya nanti, sekolahnya nanti bagaimana ini? Ada sekolah di sono, ada. Tapi ketika mereka nanti pulang, punya teman SD atau enggak di Indonesia? Interaksinya bagaimana? Bagaimana mereka ini anak-anak saya belajar kearifan lokal Indonesia itu bagaimana? Karena nanti satu saat saya harus pulang. Sebagai mana elang yang terbang tinggi, satu saat harus kembali ke negeri sendiri. Nah, anak-anak ini bagaimana? Kan mikir. Apalagi kalau nambah 10 tahun. Di sana rumahnya saya sempit. Cuma benar-benar 3 ruangan. Kamar buat saya, kamar buat anak. Dulu malah 2 kamar gitu. Nah ini anak-anak sudah gede. Kalau sudah gede, sunnahnya dipisah. Betul apa enggak? Laki-laki di kamar sendiri, perempuan di kamar sendiri. Iya kan? Masih kecil-kecil oke. Laki-laki perempuan satu kamar. Kalau sudah gede, ya harus
dipisah. Lah nggak ada tempat misah. Jadi bingung sendiri. Belum amanah dakwah ini. Antum semua mengamanahkan ke anak. Ya semoga panjang umur sehatlah kita semua ya. Mengamanahkan dari tahun 2015 apa 13 mulai wakaf tunai. Mulai kebeli tanah. Sono cari yuk dulu. Kemudian beli tanah ini. Udah jadi gedung. Lah ini mikirin kuliah yang bisa dicari di sini atau mikirin keluarga dan amanah dakwah? Kira-kira mana? Amanah. Mungkin kira-kira ya. Jadi ya di mana kita fokusnya? Kita lihat ini. Tadi kalau kita balik ke atas, Pak Nedi, anak-anaknya sudah mentas semua Pak Nedi, betul Pak Nedi ya, udah mentas semua. Rumah Pekayon gede tipenya ya, rumah Pekayon gede tipenya, orangnya kaya, duit mah juga sudah ada, anak-anak juga soleh-solehah berbakti semuanya. Lo ngapain? Masih sibuk mau buka usaha biar dapat duit lagi. Apakah seperti itu? Enggak. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, kita ulangi lagi. Kalian pengen fokus ibadah, padahal Allah naruh kalian di dunia sebab dunia untuk mencari penghidupan. Itu berarti ngikuti hawa nafsu. Cuma hawa nafsunya tersembunyi. Seolah-olah iya ibadah, pengennya fokus sholat duha kan gitu, pengen sholat tahajud terus, sholat tahajud semalam, anak istrinya kelaparan karena siangnya tidur. Bener seperti itu? Bener nggak? Ya nggak bener, nggak bener. Sebaliknya, kalian justru mencari penghidupan ini, cari tambahan duit, cari ini. Padahal kalian ditaruh untuk dunia fokus, dunia tajrib, dunia fokus ibadah. Istri sudah tua, nggak minta macam-macam. Anak-anak sudah bisa cari duit sendiri. Lu tinggal fokus ibadah. Jangan mikirin lagi, buka cabang ini, buka cabang ono, cari peluang usaha ini itu. Udah mikir, ini sudah tua. Lumrahnya kalau sudah tua, ya sudah dekat-dekat dengan malaikat Israel kan gitu. Meskipun nggak ada jaminan yang tua duluan tuh nggak ada, tapi lumrahnya yang tua duluan kan gitu lumrahnya. Mudeng ya. Jadi ayo pinter-pinter kita menempatkan diri. Jangan salah ketika memilih. Udah, tapi ingat tidak tergantung dengan usia. Anda orang usianya 40 tahun. Seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti itu ketika usia 40 tahun fokus ke taklif, mengarang buku. Karena beliau nyadar di dunia ini saya diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Karenanya beliau tuh karyanya entah berapa ratus judul buku dan semuanya karya-karya yang fenomenal. Begitu 40 tahun beliau nggak mau isi ceramah, nggak mau pergi kemana-mana, diem di rumah, hanya ngarang buku. Di situ dibukanya. Ghazali itu ada dua, satunya Muhammad, satunya Ahmad. Ahmad itu saudaranya Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu Muhammad. Kalau Ahmad itu fokusnya ke mendidik, mentarbiyah orang secara langsung, ceramah, gitu. Itu bersaudara. Nah, sedangkan Imam Ghazali itu dunianya dunia akademis, ngajar di kampus Madrasah Nizamiyah. Itu kampus paling fenomenal zaman dulu, yang meluluskan Imam Syirazi, Imam Al-Ghazali, Imam Haramain menjadi kalau sekarang rektornya, guru besarnya di situ. Itu dunianya Imam Al-Ghazali. Dunia saudaranya itu dunia mau'izah, ngajak masyarakat, ceramah apa. Semuanya baik-baik. Kalau diridai Allah semuanya, dan insya Allah diridai, sama-sama masuk surga, sama-sama ketemu di sono, gitu loh. Yang satu meninggalkan karya namanya tulisan, buku abadi.
yang satu meninggalkan karya, namanya generasi. Iya kan? Ini orang generasi ini, masyarakat bisa soleh dari ustadz-ustadz dan penceramah-penceramah itu, para kiai-kiai yang menceramah-ceramahin itu. Gitu. Meskipun mereka nggak punya karya, dari untayan nasihat mereka, mauidhah, pesan-pesan kebaikan itu, masyarakat jadi baik. Masyarakat yang baik ini terus mewariskan generasi yang baik pula. Ini Pak Ustadznya juga dapat pahala loh. Jangan dikira yang ini yang ngarang kitab saja dapat pahala. Yang ngajak masyarakat jadi baik, anak masyarakat tersebut jadi baik, cucu-cucunya pun jadi baik. Ini yang ngajari juga dapat pahala. Iya mana? Iya. Jadi mau fokus ibadah atau cari duit. Bukan artinya, tidak berarti orang itu hanya fokus ibadah tanpa cari duit tanpa ibadah. Enggak seperti itu loh. Tapi di mana fokus? Ya, dua dunia ini pasti akan ada satu titik di mana mereka bertemu. Ini titik di mana mereka bertemu. Dunia fokus ibadah, dunia fokus mencari kehidupan. Pasti ada satu titik ketemu. Orang yang fokus cari kehidupan dunia itu menjalankan perintah Allah, karena itu wajib. Ada satu titik mereka ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di masjid. Betul enggak? Di masjid, di mushola, mungkin di majelis-majelis taklim, meskipun hanya sepekan sekali. Iya apa enggak? Iya, sepekan sekali. Ketemu, kan ketemu. Pak Rudi ketemu dengan Pak siapa? Pak Ngadimin, ketemu dengan Pak Guling, ketemu. Selain itu nggak ketemu paling. Selain di masjid, selain di kajian nggak ketemu. Ini yang orang yang fokus ini, yang fokus ke ibadah ini, ada saat di mana akan ketemu dengan mereka ini. Di mana? Kapan? Ya di pasar juga. Orang yang fokus ibadah butuh makan nggak? Butuh kan? Kalau mau beli sayuran perginya ke tukang sayur, ke pasar, atau enggak minimal di aplikasi online, sama-sama ketemu cari sayuran, cari makanan. Iya benar. Jadi bukan berarti fokus ibadah enggak cari dunia, fokus dunia enggak ibadah, enggak seperti itu. Tapi di mana kita? Ustadz Rais, Ustadz Amin, saya, ada Ustadz yang baru datang, Ustadz Abdul Malik. Ini usia kami itu usia di mana kami sedang senang-senangnya ngumpulin duit. Kami tertuntut untuk membikinkan rumah untuk anak istri. Betul Ustaz? Iya, karena sudah nikah. Kebanggaan, bukan kebanggaan ya, kebahagiaan. Sangat bahagia seorang laki-laki kalau bisa menyediakan rumah untuk anak dan istri. Betul Pak ya? Iya, makanya kalau sampean sekarang sudah punya rumah. Kalau yang belum punya rumah, pokoknya cita-citanya apa sekarang? Pengen ada rumah untuk anak istri. Haji nggak kepikiran, enggak wis, belum wajib. Umroh nggak kepikiran wis. Rekreasi ke Bali, wala ke Singapura, wala ke apa, kalau kepikiran salah orangnya. Berarti salah. Lumrahnya fokus ini. Fokus cari rumah dulu, nabung buat rumah, kan gitu. Belum begitu nikah belum punya motor, mikir masa ngajak istri naik angkot terus, dihitung-hitung lebih mahal. Betul apa enggak? Mending DP 500 ya. Mending DP 500, 700 dapat motor. Nyicil lebih murah daripada naik angkot. Kan gitu. Ini usia-usia yang benar-benar semangat-semangatnya untuk membahagiakan anak istri. Ya wis, tapi bukan berarti lupa dengan dunia ibadah. Ya pasti ada. Karena saya Ustadz Rais, Ustadz Abdul Malik, Ustadz Amin, membahagiakan anak istri itu ibadah bukan? Ibadah. Nah sedangkan Pak Naidi, Pak Ahmadi, Pak Kusna yang sekarang fokus ibadah, kan fokus ibadah. Ya tetap akan ada dunianya juga, karena semuanya juga dinilai ibadah. Jadi semua kalau dipahami sama-sama baik. Yang sudah tua kayak Pak Ahmadi itu,
Kalau lihat mungkin Ustadz Rais itu Ustadz ya. Kalau tidur kok ya nggak bangun-bangun gitu. Jarang tahajud, jarang puasa. Jangan dicela. Karena mengapa? Beliau ini lagi sedang fokus tiap hari harus keluar. Dari pagi keluar, pulangnya malam. Harus punya fisik yang kuat. Paling puasanya puasa Ramadan saja. Nanti paling puasanya lagi puasa Asyura, puasa Dzulhijjah ya, puasa apa namanya itu? Arafah. Wis enggak apa-apa. Enggak qiyamul lail, enggak kelihatan tahajud. Yang penting sholatnya berjamaah. Udah Masya Allah itu. Lah iya kan? Udah Masya Allah. Gitu. Jadi wis biarin. Memang dunianya oleh Allah sedang ditaruh untuk dunia membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kadang, Pak Ahmadi saya bisa khatam Quran Ramadan 4-5 kali. Ini menantu ya 2 kali aja nggak sampai itu. Nanti dicela, apa kamu tuh 2 kali aja nggak khatam? Saya loh yang tua khatam 6 kali. Ya sampai yang tua nggak kerja lagi, ya kan gitu. Nggak perlu kerja, duit sudah ada. Ya ini yang muda masih harus ke sono, ke sini, mikir ono, mikir ini, gitu. Jadi semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Cuma yang lagi fokus dalam kehidupan, ya adalah sholat tahajudnya gitu loh, bareng 2 rakaat gitu ya. Kalaupun nggak tiap malam, ya tiap hari. Ya kalaupun nggak tiap hari tiap malam, wis sepekan 3 kali kan gitu. Belum rutin rajin sholat duha, ya sepekan 2 kali, 3 kali ada gitu. Ya syukur-syukur minimalnya lah ketika sholat wajib itu sholat berjamaah dan sholat qobliyah serta ba'diyah itu sudah sangat luar biasa kalau dijaga ya, sudah sangat luar biasa. Wallahu alam bishawab. Faham insyaallah hikmah kedua ini? Faham? Nah, masuk enggak diteraskannya ini? Masuk ya? Masuk. Saya berusaha sebisa mungkin memasukkan hikmah kedua ini. Kalau ada pertanyaan silakan.